Aku ngipasin. Foto aja kan dia. Pakai masker tuh. Seperti itu. Nah, beda dia. Beda. Pasti berhubungan. Jalan dia jalan sendiri. Kita ada yang bingung jalan sendiri. Belum ada kabar Mas Yuli? Tapi ada. Hadirin, kita juga siang hari ini didatangkan Putri Indonesia. Ini adalah seorang wanita kelahiran Ubud yang mampu membaca dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Telah mengharumkan nama Bali di ajang nasional. Dari Ubud untuk Universe, Laksmi Shari Daniel Swagana adalah Putri Indonesia 2022 dan ini adalah kali pertama untuk Bali memenangkan mahkota utama Borobudur Merah di ajang Putri Indonesia. Selanjutnya dia juga akan mewakili Indonesia pada pemilihan Miss Universe.
Putranya enggak?
Ya mati semua. No. Aku mau motor dia pas sudah di bawah. Naik. Gua mungkin naik nanti. Kok gerobak? Dia ikut ini parade. Nah, tapi dia naik. Wih, kamu udah dikasih bocoran. No. Cak Hasan ya. Nggak bisa dia ada job waktu momen ulang tahun Pak Hasan. Lancar dia coba. Aku nggak lihat dari sini duduk gong. Oh iya iya. Itu bulan September atau apa itu? Apanya? Pas itu nanti apa yang mancing itu dari NHK Jepang. Potret gimana? Dapat.
kali tok Kantor BPD itu kan nangkapin. Aku udah nih mau video jadi kan. Ini jalan nangkapin lagi. Pokoknya lah ya. Ini lagi. Ini lagi ada kalau terbuat ngelis tok ya. Yang bukan mobil, bidang apa? Cakep, cakep 1000 bahasa. Ya masih gitu ya. Bahasa. Paling ngomong cuma sekali aja di Indonesia. Bingung ya bang. Wah, makanya apa gitu. Punya pacar. Ya, kecil cowok nggak? Ya, si Wira itu, ini loh, namanya pacar. Dia ketawaran tadi. Oh ya ya. Pacaran sama saya gitu. Satu jangan. Hah? Satu jangan. Iya. Wah, Masa. Udah. Dia fotonya foto-foto. Iya orang di rumahnya itu udah biasa itu. Udah semana. Saya dapat video. Jadi banyak video. Iya. Betul kan? Soalnya satu kali. Nih. Nah, foto-foto kan kita. Foto. Cak, berani keluar pen Simpan aja. tempat yang rapat. Amat ya. Siapa nih? Ini dah. Oh ya. Belum. Oh, jauh. Order gimana? Tadi semula diundang. Jadi di itu dulu tidak sudah ya. Ini udah baru. Ini udah. Ah, dari kuningan nih. Biasanya kan gitu kan. Mas dong. Itu sepanjang kalian. Tanggal 3 kan. Hah? Belum ya? Belum ya, belum. Udah kayak model surfing nih. Oh, ini Pak Andi, oh Pak Andika. Kita berikan sambutan yang meriah kehadiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster. serta
dan Parekraf juga hadir bersama kita. Kita berikan sambutan yang meriah pada pembukaan pawai Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Nah, mana dapat? Mana? Mana ada dapat begitu. Ini loh, naik loh. Ntar pas masih sambutan. Oh ya. Ada. Aduh. Aduh, Rek. Pak gini nih, Pak. Narkoba. Hampir itu semuanya. Pak, foto, Pak. Foto ya? Ya. Foto, Pak. Ya, ayo. Ya, oke. Membuat aja kan. Ya ketika foto itu orang-orang itu yang Iya, ngapain nih ikutin gitu? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Silakan untuk dapat kami tuhan. Sesaat lagi acara akan segera. Dan di gong itu, ntar di pas nyambut kasih sambutan. Wih, ini pinter ini yang mancing. Selamat datang di Monumen Perjuangan Rakyat Bali dalam rangkaian acara pembukaan dan pelepasan pawai PDAY serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan rahayu. Hah? Ntar bed. Yang terhormat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian, Pokoknya perbankan ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno, yang kami hormati Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali beserta Ibu Putri Haryani Ardana Sukawati, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kementerian dan Lembaga, FKPD Provinsi Bali, yang kami hormati Bupati Wali Kota Subali, dan Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia. Hadirin undangan yang kami hormati, rangkaian acara siang hari ini kita awali dengan laporan Gubernur Bali. Kepada Bapak Wayan Koster, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor DS Haji Muhammad Tito Karnavian. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Sandiaga Uno. Tepuk tangan untuk beliau. Ratu Sri Begawan Putri Naka Nawawangsa, Pemayun Sade Banget Subyang, Yang Mulia Konsul Jenderal Negara Sahabat, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Wakil Gubernur Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Wali Kota dan Bupati Sebali, seniman, budayawan, dan undangan, serta masyarakat Bali yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.
Marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugrahanya. Hari ini, Minggu, Redite Wage Kuningan, tanggal 16 Juni 2022, kita dapat menghadiri acara pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor DS Haji Muhammad Tito Karnavian, dan undangan lainnya, izinkan kami mengucapkan selamat datang di Bali, Pulau Dewata, the Island of Gods yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kami pemerintah daerah dan masyarakat Bali sungguh berbahagia atas perkenan Bapak Menteri Dalam Negeri beserta undangan sekalian dapat menghadiri acara pembukaan sekaligus pelepasan paid air atau pawai serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-4 tahun 2022. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali merupakan konsistensi dan komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam mengharusutamakan kebudayaan sebagai haluan pembangunan Bali dengan visi Nangun Sakit Tilok ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pesta Kesenian Bali tahun 2022 ini mengangkat tema Danu Kerti, Huluning Amarta, mengandung makna memuliakan air sebagai sumber kehidupan, menyajikan 8 materi pokok yaitu paid air atau pawai, reka sedana atau pergelaran, ganda rupa atau pameran, utsawa atau parade, wimbakara atau lomba, kriya loka atau loka karya, widya tula atau sarasehan, dan adi sewaka nugraha atau penghargaan pengabdi seni. Pesta Kesenian Bali berlangsung selama sebulan penuh, akan ditutup pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Paid air atau pawai merupakan prosesi dan atraksi seni budaya yang mengilustrasikan tema Danu Kerti dengan kekayaan, keunikan, dan keunggulan masing-masing kota kabupaten di Bali. Pada tahun ini menampilkan 24 komunitas mewakili pemerintah kota, kabupaten sebali, lembaga pendidikan menengah dan tinggi, serta BUMN dan BUMD, melibatkan lebih dari 2.400 orang seniman. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Banyak yang berpartisipasi dalam pawai, walau dengan biaya swadaya, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat mengikuti Pesta Kesenian Bali seiring pandemi COVID-19 di Bali yang sudah landai dan stabil. Atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menjadikan acara paid air Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 semakin berkualitas dan sangat semarak. Bapak Menteri, undangan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini. Atas perkenan Bapak, kami mengaturkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mewakili Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka Pesta Kesenian Bali ke-44 dan melepas paid air pawai Pesta Kesenian Bali ke-44. Dengan hormat, disilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.
Salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sedianya berkenan untuk hadir, namun karena ada tugas-tugas negara yang penting, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili membuka acara yang sangat penting ini, yaitu Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Setelah lebih kurang kita 2 tahun terdampak pandemi, kita tahu bahwa tahun 2020 dilaksanakan secara online, tahun 2021 secara hybrid, dan hari ini Bapak Presiden, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur dan ke semua pihak sehingga dapat terlaksananya acara secara langsung fisik masif tahun 2022. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang kami hormati, terima kasih terhadap Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, pimpinan DPRD, kemudian anggota Forkompinda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Jati, para bupati, wali kota, dan para senior, tokoh-tokoh, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin sebutkan satu persatu. Apresiasi yang sangat tinggi pada kita semua, karena acara ini hanya dapat berlangsung ketika kita cukup confident bahwa pandemi COVID-19 sudah relatif terkendali di Bali. Saya secara pribadi sebagai Menteri Negeri yang ikut dalam Satgas penanganan pandemi COVID selalu melihat dan kemudian mendampingi Bali, karena salah satu dampak yang paling terdampak di Indonesia adalah Bali, karena banyak revenue yang berasal dari sektor pariwisata, dan sektor pariwisata merupakan salah satu yang terpukul. Kita melihat bagaimana tahun 2020 turis-turis yang kurang, hotel yang sepi dan lain-lain, restoran, kita semua merasakan itu. Tapi berkat kerja keras Bapak Gubernur dan seluruh tokoh, seluruh stakeholder di Bali, sehingga akhirnya pandemi COVID dapat terkendali dengan baik. Itu ditandai dengan misalnya dengan vaksinasi. Vaksinasi di Bali adalah salah satu vaksinasi yang tercepat di Indonesia. Sampai saya minta daerah-daerah yang lain untuk belajar ke Bali. Kenapa? Ada sistem Banjar. Semua berbasis Banjar. Sehingga vaksinasi tahap sama, tahap kedua sangat cepat. Dan bahkan beliau membuat survei serologi antibody. Ternyata tingkat antibody masyarakat Bali sudah tinggi, lebih dari 90%. Kalau ada kasus, ada, tapi relatif terkendali. Low case doesn't mean no case. Oleh karena itu tetap waspada. Dan saya menyampaikan apresiasi juga kepada Pak Gubernur, karena disiplin protokol masih tetap, terutama pemakaian masker masih kita lihat, terutama di tempat-tempat yang rawan. Kemudian vaksinasi booster ketiga yang menjadi target pemerintah tertinggi adalah Bali, 70%. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuat semua aktivitas menjadi kembali seperti sebelum pandemi. Dan Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022 ini merupakan monumen penting untuk kembalinya ekonomi dan pariwisata Bali. Kita tahu bahwa Bali kaya dengan seninya, bertahan lama. Acara pesta kesenian inilah yang ke-44, 4 dasawarsa, menghasilkan kelestarian budaya, para seniman bahkan menjadi maestro yang bukan hanya bermain
di tingkat lokal, nasional, bahkan maestro internasional. Oleh karena itu, atas nama Bapak Presiden kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada sekali lagi Gubernur dan semua pihak yang telah berani dan sekaligus mudah-mudahan sukses melaksanakan acara ini. Pada tahun ini temanya adalah mengenai air. Danu Kerti, Uluning Amreta, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Saya pikir tema yang tepat karena air memang adalah sumber kehidupan kita. Di dalam tubuh kita sendiri, individu kita, penelitian mengatakan 55% wanita itu terdiri dari air. Laki-laki, nah ini laki-laki, itu 60%. Saya juga bingung kenapa kok beda laki-laki perempuan. Katanya menurut penelitian karena wanita lebih banyak lemaknya daripada laki-laki gitu. Artinya kalau nggak ada air, ya kita wafat gitu. Nah kemudian air juga, saya kira kita semua paham, kalau nggak ada air nggak hidup kita. Untuk tanaman dan untuk apa kehidupan binatang dan lain-lain semua memerlukan air. Kita perlu air. Tapi sebaliknya kalau kita salah treatment kepada air, ini juga bisa menjadi sumber bencana. Air yang kotor itu akan membuat jadi sumber penyakit. Salah treatment air menjadi bencana yang luar biasa. Tanah longsor, banjir bandang, bahkan air pun bisa memberikan punishment, hukuman pada kita yang bisa merusak massal. Bayangkan tsunami besar, hancur, ribuan orang bisa meninggal. Oleh karena itu, memuliakan air sebagai sumber kehidupan sekaligus juga agar menjadi kawan dan tidak menjadi bencana, ini perlu kita terus dengungkan. Dan pada pesta kesenian Bali ini, saya paham bahwa para maestro, para seniman Bali berupaya merangkai semua kreativitasnya dalam rangka untuk memuliakan air. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyampaikan apresiasi karena pesta kesenian Bali tidak hanya diisi oleh seni-seni dari Bali. Bali adalah Indonesia dan Indonesia adalah Bali. Maksudnya apa? Bali adalah bagian dari Indonesia. Tapi Indonesia tanpa Bali menjadi hampa. Nama karena seni yang luar biasa. Sumber revenue, pemasukan. Kalau ada istilah ibu kota politik ekonomi Jakarta, dan kalau nanti IKN ibu kota negara nanti pindah ke Kalimantan, kita optimis setelah ini berlangsung, maka Jakarta menjadi ibu kota ekonomi, IKN di Kalimantan menjadi ibu kota politik, maka ibu kota turisme pariwisata adalah Bali. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang, saat ini sedang berlangsung pembahasan di DPR mengenai sejumlah undang-undang provinsi. Salah satunya undang-undang provinsi Bali. Karena undang-undang yang lama itu masih Bali Nusra, udah pecah. Bali, NTB, NTT. Harus dibuat undang-undang sendiri-sendiri. Nah, salah satu memang dari para tokoh, Bapak Gubernur, DPR, DPD semua meminta agar adanya pengakuan budaya tradisi Bali. Pada kesempatan baik ini, sebentar lagi ada pembahasan. Saya selaku Menteri Dalam Negeri yang diperintahkan oleh Bapak Presiden mewakili pemerintah untuk membahas undang-undang ini, akan memperjuangkan pasal khusus untuk pengakuan budaya, tradisi, dan seni Bali. Bapak Sandiaga Uno untuk hadir di sini
Dan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, saya membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Terima kasih, matur suksma. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membuka Pesta Kesenian Bali ke-44 dan Kedaya ditandai dengan pemukulan gong beri. Mohon Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali beserta Ibu Putri Kosta. kami juga mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan mendampingi pemukulan gong beri. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, PNAIL Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 telah dilepas secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ditandai dengan pemukulan gong beri dan disambut dengan tabung gong beri serta berganjo persembahan pemerintah Provinsi Bali, sekaligus mengiringi maskot Pesta Kesenian Bali Siwa Nataraja sebagai tanda PNAIL telah dilepas. Siwa Nataraja menggambarkan manifestasi Siwa atau Tuhan sebagai dewa kesenian yang menciptakan dunia lewat tanah. Hindu meyakini bahwa Siwa terus-menerus menari sehingga tercipta ritme dan keteraturan dalam kosmos. Pancaran energi suci Siwa ke seluruh penjuru mata angin membuat dunia bergetar, kemudian menyatu dan terciptalah alam semesta beserta isinya. Siwa Nataraja describes the manifestation of Shiva, or the god, as the god of art, who created the world through dance. Hindus believe that Shiva constantly danced to create rhythm and order the cosmos. The radiance of the Shiva's holy energy to every single corner of the compass made the world vibrant, then united the creative, the universe, and everything in it. Ladies and gentlemen, Siwa Nataraja.
Siwa Nataraja adalah spirit kehidupan kesenian masyarakat Bali yang sampai saat ini tetap menjadi ikon pesta kesenian Bali. Pada Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022, Siwa Nataraja divisualisasikan sebagai danau yang menjadi huluning amerta atau yang memberikan sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Siwa Nataraja. Becomes the river of Amrit. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Indonesian Institute for the Arts of the Pasar Incident in particular presents Gangyu Agung. This is a new creation that starts with the glorification of Ganggu, inviting back studies of Askaswara tradition from Gambuk to Bona, Genggong, the Rumpung drums, Bumbung Gabyok, Chepyak, Mandolin, and Oktokai. Secara konseptual, komposisi yang dicipta ini mengharmoni tekstur bunyi alami ketaksaan seluruh penggabungan mengelola modulasi alunan ritmis bona, kendang, ogokan, krupia, gebyok, mandolin, dan genggong.
Conceptually, the creative composition harmonized the textures of Aceh's natural sounds of the Pekambuhan flute, elaborate the rhythmic strains of bonang, drum, okokan, kepiak, gabyok, mandolin, and genggo. Barang sih. Hadirin, sejalan dengan pemaknaan BMPP Hulunin Al-Merka memuliakan air sebagai sumber kehidupan, langan kembang dana ini mengekspresikan tradisi ritus melis sebagai kesenian utama dalam upacara yagna, terutama pada tahapan prosesi penyucian alam semesta, buana alit, buana agung, baik sekarang maupun di sekarang. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in line with the meaning of Dano Karti Hulunin Al-Merka, or rising water as the source of life, this Langlang Kembang Dam expresses the tradition of the Malis ritual as the main offering in the Yagna ceremony, especially the stage of the unification process, Buana Alit, Buana Agung, both Sakala, and Excellencies, ladies and gentlemen, now we are in an emergency. Under the chief of Regent and the duty in Jalan Suci for the parade, starting with the gold carrying a knife blade, accompanied by 4 dancers and a row of 8 flowers devoted. Menampilkan garapan Hemat Yang Super Stadion Kabupaten Buleleng. Tiba di suatu tempat yang agak mendatar untuk beristirahat. Di tempat inilah Panji Sakti beserta pengikutnya menikmati santapan berupa They finally arrived Panji Sakti and his followers enjoy a meal in the form of ketupat. They wrote, it turned out that Panji Tupat menikmati ketupat itu
kulit motor dengan bakti yang berarti tinggal pengabdian yang utama. This location performed the parade during the speed. The nameplate of the Gargus runner Jersey, dressing Payas Agung, dan jumlah amati Kuruning Amber. Melanda desa tersebut. Para petani kebetulan biasa karena hujan yang diharapkan muncul sumber air seperti sumur, selain dan danau berontak. Performance is listening. Yes, ladies and gentlemen, this case will also that comes from Untuk memohon jaga alam. Menampilkan sepeda air dengan speed kekurungan. Umur-umur, komik, dan serius. Ketinggalan lagi tidak hilari. ilmu Islam merupakan ritual masyarakat di Banjar Tengah Paksebali yang berkurang pada hari raya Kuning. Media sedikit, media. Hadirin Kabupaten diikuti total PDI untuk memaknai tema PKB 2. Hadirin
Posisi adalah sesi menyajikan simbol-simbol atau pelindung or incident ranking Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Padun Redemption. Under the leadership of Yolande on this occasion, staff flights flying the line of regional first. These flights begin with the Bureau of the Regency nameplate and is followed by the regional symbol of Padun Regency, which upholds the spirit of Pura Sakura, which means upholding the attitude of the citizen and daring to defend the truth in living, as well as the way to maintain the city and preserving the natural fertility as the source of the people welfare. Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Giri Prasto dan Wakil Bupati Iketut Suyasa pada kesempatan ini mengawali PNAI dengan menampilkan barisan identitas daerah. Barisan ini diawali oleh pembawa papan nama kabupaten serta diikuti lambang daerah Kabupaten Badung yang mengangkat spirit Sura Dharma Rastaka. Di belakang lambang daerah dilanjutkan dengan barisan Ubodondo, Tedung dan Bandrana, serta tari Sekali Jepun yang tiada lain merupakan tari maskot Kabupaten Badung. Setelah itu, barisan selanjutnya adalah muda-mudi berbusana adat dan menggunakan payas madil dan payas agung yang diiringi oleh musik gamelan kaum Suli. Duta PNAI Kabupaten Badung juga menampilkan barong landung dan barisan mengusung atau yurjun atau tempat lain. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, behind the regional symbol, there is a line of perennials, Tedung and Bandrana, and Sekar Jepun dance, which is the dance of Badung Regency mascot. After that, the next lineup is group versions, personal costumes of the Lunatan, Payas Madura, and Payas Agung, accompanied by gamelan music, Bong Suli. The PNAI Kabupaten Badung Regency also presents the Barong Landung and line carrying new tune of the Warriors. Untuk mengimplementasikan tematisme kesehatan tahun 2022, Kabupaten Badung menampilkan gerakan dengan judul Kriak-Kriak.
in the 2002 Bali Art Festival. Baru dancing the celebration to perform titled Siap Siap. Siap berarti perang dan pada hakikatnya manusia dalam kehidupan keseharian selalu bergerak dengan dirinya arah tujuan pikirannya. Ia berlaku air. Tiada lain adalah sumber kehidupan manusia, sehingga sumber air tersebut senantiasa harus dijaga dengan komitmen masyarakat. Hadirin kota Denpasar di bawah kepemimpinan wali kota, industri orang dari negara dan wakil wali kota, Brigade Agus Aryanto, pada PDAY tahun ini mengutus sebagai artis Witu Suara Seteran sebagai duta PDAY. PDAY diawali dengan barisan identitas kota, dimulai dari gadis pembawa papan nama kota dan nama kota Denpasar bertuliskan foto Puradepa Barabavana. Ladies and gentlemen, fair begins with the line of the city island, starting with the girl carrying the city emblem and the emblem of the city of Denpasar with the motto Puradepa Barabavana, which is the government obligation to the prosperity of the people. After the city and land service and the line of young people dressed in city colors with clothing followed by a line of groups carrying tattoo. It is followed by a line of ragam dancers and pokongan dancers accompanied by kumbang gamelan, then followed by the line of operantes. Youth dressed in menggunakan clothes upholding June or water container and the ogogo of the Danu, accompanied by Adi Bardangga yang telah music. Hadirin selanjutnya Duta PDAY Kota Denpasar menampilkan garapan dengan judul Manah Toyoti. Masyarakat Kota Denpasar sangat memahami peran penting dari air sebagai sumber kehidupan, sehingga air bagi masyarakat Kota Denpasar harus dihormati dan dilindungi keberadaannya dari hulu hingga ke hilir. Manah Toyoti merupakan sebuah tradisi budaya masyarakat Pintu Bali yang dijumpai dalam rangkaian upacara ngaben atau pelebon. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to present the theme of 2022 Bali Art Festival, the PDAY Ambassador of Denpasar City present a performance entitled Manah Toyoti. The people of Denpasar City highly understand the important role of water as a source of life. This existence of the water of the city, people of Denpasar City must be respected and protected from upstream to downstream. Manah Toyoti is a culture traditional of the Bali civil society found in areas of Ngaben of the Muslim.
pembawa harmoni. Ide drama ini terinspirasi dari kebetulan sebagai yang berupaya menyatukan bentuk saja yang ada di Bali menjadi supremasi besar konsep trilogi. Untuk berhasil menciptakan harmonisasi kehidupan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Ibu Bali pada peradaban hulu hingga hilir, ibarat air yang menyuburkan segala sumber kehidupan pengetahuan. Sri Kita Lakuning Toyo mengajak kita senantiasa menjaga keharmonisan Nusantara dan memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empung Puturan Singaraja. Sepeda Ayu elaborates the spirit of Sri Kita Lakuning Toyo, which is interpreted as a journey of water that brings harmony. The idea of this work was inspired by the story of Empung Puturan, as attempts to unite the multi-section Bali in the embedded supremacy of the three Murti concept. Empung Puturan succeeded in creating harmonization of the spiritual, social, and cultural life of the Balinese community from upstream to downstream civilization, like water that fertilizes all sorts of life and knowledge. Hadirin, drama ini diiringi oleh gamelan api meledanda dengan penataan komposisi musik bagaikan lagu air yang menghadirkan atau memunculkan yang diberi nama Balen Banyurio. This Serayo, ladies and gentlemen, is accompanied by Api Meledanda Gamelan, with the composition of the music composition, like an university, which is named Balen Banyurio. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, based on the spirit of Dhamma, which is interpreted as education and life in that knowledge and practice. Ganesha Singaraja University of Education presents Vedaya, offering us a result of exploration of various concentrations to develop Bangladesh history. Vedaya begins with a very often sound and playing followed by a line of the Bogan Jagya Kalipan, which is taken from the Misada village and the Muki village. Sawan is the village.
Bah, ada libur. Ada libur. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 bisa menampilkan prosesi Manah Toyo. Prosesi ini terinspirasi dari upacara Manah Toyo, yakni pengambilan air suci sebagai sarana upacara dengan cara menembakkan busur panah berisi bunga ke telaga atau mata air. Prosesi ini diiringi muda-mudi berbusana atau paesden, yakni pakaian khas Kabupaten Buleleng yang biasanya diperuntukkan upacara Fitrayada. In implementing the theme of Bali Art Festival in 2022, Undiksa presented the Manah Toyo procession. Ladies and gentlemen, this procession was inspired by the Manah Toyo ceremony, which is taking holy water as a means of ceremony by shooting arrows filled with flowers into the lake or spring. This procession is accompanied by young people dressed in pious dance, namely the typical clothes of Kabupaten Buleleng, which is usually reserved for the Japanese ceremony. Hadirin, setelah prosesi Manah Toyo, Undiksa juga menampilkan tradisi Monjang. Monjang adalah tradisi menunggu pagi pada masyarakat Bali yang menghasilkan irama atau suara ketungan yang berkaru-karu. Prosesi ini diiringi gamelan Balaganjo. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Undiksa in this occasion also presented the Monjang tradition. Monjang is a tradition of pounding around in Balinese society to produce a pounding kentungan sound. This procession is accompanied by Balagadi. Boman. See you. Ini kalimatnya.
melestarikan kehidupan ramah dan sejahtera. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan dari segala makhluk bukan manusia. Tidak hanya cukup mengadakan upacara ritual, melainkan lebih ditekankan pada implementasi secara nyata dalam memelihara dan menjaga sumber-sumber air agar dapat berdampak bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga dapat berkesinambungan untuk generasi selanjutnya. Dengan tindakan nyata menjaga kebersihan sumber air, itulah sesungguhnya dimaksud dengan implementasi Daniel Kemp. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now back to Indonesia in collaboration with the Bali Banking Institution. Bank Indonesia, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali, adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Bank Indonesia bersama perbankan di wilayah Provinsi Bali untuk bersinergi seluruh pemerintah daerah di wilayah Bali karena mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. IMBD Bali dinamai oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Kristo Rudro, yang saat ini akan dibagi
BPDPN, Bang Citra, Bang Ina, Bang India Indonesia, Bang Victoria International, Bang China Construction Indonesia, Bang Inex, Bang Sinar Mas, Bang Jaya Indonesia, Bang Prima Master, Bang Artagraha Internasional, dan BPR Kawati Pancakati. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia dan perbankan senantiasa menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan layak edar di wilayah Provinsi Bali. Seperti air sebagai sumber kehidupan, rupiah hadir untuk mendukung sirkulasi kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Rupiah juga hadir untuk turut serta menjaga kelestarian alam, seni, dan budaya Indonesia melalui desainnya yang merefleksikan kekayaan keberagaman bangsa. Melalui rupiah, masyarakat bisa mengenal sosok pahlawan I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Puja, Pura Ulendano, Tari Legong, Tari Benet, hingga Tenun Gringsing. Hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia tampil dengan sebuah garapan tari pemutaran Giri Mandala. Diceritakan para dewa dan para raksasa ingin memperoleh air kehidupan abadi yang berada di dasar laut, di tengah lautan susu Sirenawa. Mana di lautan itu terdapat sebuah gunung yang maha besar, Gunung Mandala. Mandala Giri yang akan digunakan sebagai tongkat pengaduk lautan susu untuk memperoleh air kehidupan yang ada di dasarnya. Dengan bantuan naga Anantaboga yang bertugas untuk mencabut Gunung Mandala sebagai pengaduk lautan, dan naga Basuki bertugas sebagai tali pengikat Gunung Mandala yang bagian kepalanya dipegang oleh para raksasa dan pada bagian ekor dipegang oleh para dewata. Dan untuk menjaga kestabilan gunung saat diputar, menjelmalah Dewa Wisnu sebagai kura-kura besar di dasar gunung. Dan akhirnya Tirta Amerta, air kehidupan dapat diperoleh dari dasar laut Sirenawa. Hadirin yang berbahagia, hal ini saya sesuai dengan visi provinsi pemerintah Bali. Namun seperti Logo yang berbahagia, kita saksikan penampilan peserta pawai dari Bank BPD Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali. Barisan pertama diawali dengan karyawati Bank BPD membawa papan nama dengan menggunakan payas agung yang merupakan bahwa Bank BPD Bali semakin jaya dan terdepan dalam melayani UMKM. Kokohnya payas agung sekaligus menunjukkan eksistensi Bank BPD Bali yang semakin kuat dari tahun 1962 hingga sekarang memasuki usia yang ke-60 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan iringan karyawan-karyawati Bank BPD Bali Ayo karyawan yang bertugas sekitar 20 orang BPD, dengan menggunakan busana pengantin dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali, dan juga Mataram dengan membawa simbol produk dan layanan diantaranya BPD Bali Mobile, Kris Bank BPD Bali, CHT, BI Fast, Bali Diva Remittance, KUR, KPL, Kredit Konstruksi, Digiloan, dan online onboarding yang dimiliki Bank BPD Bali, di mana mencerminkan bahwa Bank BPD Bali berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali dan juga Mataram yang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain, Bank BPD Bali turut aktif dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Sebagai buktinya, hari ini Bank BPD Bali ikut tampil dalam garapan yang berjudul Tirta Amerta, air kehidupan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Dewi Sri dan Dewa Laut Sedana adalah simbol kesuburan,
kekayaan, kemakmuran dan kedermawanan yang selalu dipuja oleh masyarakat Bali. Di Bali, perayaan atau ordalan bertanda rambut sedana dipercayai sebagai berkah bagi pelaku usaha, lembaga-lembaga perkreditan seperti Bank Pembangunan Daerah Bali, dan seluruh masyarakat Bali selalu memuja beliau supaya diberkahi dalam usaha. Dalam memuja beliau diperlukan sarana seperti bebandanan dan tirta sebagai peleburan dasar malam untuk mendapatkan kesucian sehingga Tuhan dapat melimpahkan rahmatnya. Diceritakan keagungan Dewi Sri yang memikat dua raksasa Gunung Batur dan Bawi Sri. Dua raksasa ini ingin mempersuntingnya, namun mendapat hadangan yang maha dahsyat dari Dewa Wisnu, dan akhirnya kedua raksasa Gunung Basur dan Bawi Sri dapat ditakluk oleh Dewa Wisnu. Akhirnya Dewi Sri kembali memperoleh harta kehidupan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di jagat raya ini. Dirga Amerta bersama Bank Pembangunan Daerah Bali, mari kita menjaga semua sumber air yang ada di jagat raya ini sehingga kembali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali. Namun Sakerti Lokal Bali menjaga keharmonisan alam untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Itulah BPD Bali. And this is a reflection of the Yama University. It's a university that is getting power for students from all over the world. Universitas Udayana, barisan identitas, barisan pengenal yang berisikan atribut dari Universitas Udayana. Diawali dengan papan nama sesuai dengan ketentuan Pesta Kesenian Bali, diiringi dengan pendamping cara sari dan pengawal, yaitu Tebu Badangan dan Tenun. Selanjutnya iringan penari dengan pakaian tradisional Nusantara. Hal ini menjadi cerminan bahwa Universitas Udayana adalah perguruan tinggi yang menjadi rumah belajar untuk mahasiswa dari seluruh Nusantara. Selanjutnya iringan penari pakaian terbusana tradisional daerah diikuti oleh tari legong, tari pendek, dan tari Saraswati. Tari Saraswati adalah simbol dari pengetahuan yang menurunkan anugerah pengetahuan kepada seluruh mahasiswa yang belajar di Universitas Udayana. Tari Saraswati ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dipilihnya gong suling agar lebih memberikan kesan ketertuban, harmonis, dan kedamaian. Furthermore, the ticket guests, ladies and gentlemen, the Continental of Dancing, registration of regional clothes was followed by a legend dance, and Saraswati dance. Saraswati or Saraswati is a symbol of the dance of knowledge, for which is knowledge to all schools. That is the level school today. The Saraswati dance is accompanied by gentlemen from kids, and their school girls was frequently used. Barisan selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema Pesta Kesenian Bali, Gayut Kelvin. Barisan ini diawali dengan bagian tari yang mempersembahkan gagnya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang mengalir, semua diiringi bita tubuh sulur yang digambarkan dengan penari kebogan sebagai simbol hasil bumi. Tari kebogan akan dikolaborasikan dengan penari tenun sebagai simbol ketenangan dan kesejukan yang alir ketika hasil bumi dapat dipanen dengan baik.
Di mana dia nggak tahu ya Pak? Oh yang BI Next tadi row, itu. distinguished BI guests, rombongan BI. ladies and gentlemen, that brings us to the beginning of the Bali Art Festival, Johannesburg. This dance is the dance of the Yatne to glorify water as the source of life. Furthermore, with flowering flowing water, everything can thrive. The Bokan dancers as the source of the peace of the earth. This Bokan, ladies and gentlemen, will be celebrated with Petrol Damper as a symbol of the same importance that comes when thoughts can be carried properly. Selanjutnya disusul dengan sajian tari Garuda Tirta Amrita. Sajian ini memberikan benang-benang dari asal usul air sebagai sumber kehidupan. And after that, ladies and gentlemen, followed by presentation of Garuda Tirta Amrita, in secret movement, having a commentary from the Northern border. The Garuda Amrita depicts the struggle for the mythology, full of energy, to get Tirta Amrita as the word of life, to faith, and fire. Tari Garuda Amrita menggambarkan perjuangan Garuda dalam mitologi hidup yang penuh kegigihan, berjuang mendapatkan Tirta Amrita sebagai air kehidupan untuk menyelamatkan ibunya. Hadirin, tarian ini akan mengiringi tari Udayana sebagai tarian kebesaran Universitas Udayana. Universitas Udayana diambil dari nama salah satu raja di Bali yang bergelar Sang Ratu Mayuhani Sri Darmodayana Warmadewa atau Prabu Udayana. Tell us about the people of Sulawesi family, who is also named Ratu Ayu Masmenda, was resides in Mount Tampa, Mount Tambukian. Suddenly, his finish is recorded when he comes by the soul was the figure of the Ratu Ayu Masmenda, transformed into a ceremony who was dressed in grass and tender water using a jug. Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Supriyo Denpasar mengisahkan tentang sosok ide petani Galuh yang juga bernama Ratu Ayu Masmenda, berstana di Gunung Tampuhian, memulai perjalanan untuk menghidupi setiap tempat yang dilewatinya dengan aliran air. Sosok Ratu Ayu Masmenda menjelma menjadi seorang nenek yang berusaha compang-camping dan menjajakan air dengan menggunakan sebuah kendi. Sesuai dengan amanat dari Bathara Indra, ayahandanya yang bersama di Pulau Tirta Ombol, ia membagikan air kepada masyarakat, namun tidak dengan cuma-cuma. Ratu Masmenda menguji setiap masyarakat yang ditemuinya dengan berbagai keadaan, memuliakan keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Dalam perjalanan menjajakan air, banyak hal terjadi, dari masyarakat yang membeli air menggunakan tanah, hingga menolak karunia air yang diberikan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in accordance with the mandate of Bathara Indra, his father who resides in Tirtampu Temple, he distributes water to the community, but not for free. The Ratu Ayu Masmenda participated community in their own how they glorify the existence of water as a source of life. In the course of preparing water, many things have happened, from people buying water using the
for the duty to keep the world given, and a journalist mentors behind the names of undeniable, such as Landing Direct, Sukamani Kaito, Mopi Gunung, Pamojongan Hampo, Teja Pulau, Bon Dalam, and others. Until finally, he returned to Kampung. Dalam perjalanan itu mengisahkan banyak cerita yang melatar belakangi nama-nama tempat dan desa-desa di Bali sampai sekarang, seperti Desa Landingan, Pulau Pesanggerahan, Munti Gunung, Pulau Pemojokan, Tejo Gunung, Pondalan, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya beliau kembali ke Kamboja. Sumber kreativitas, inspirasi dan penciptaan. Sanjiwani ialah air kehidupan ciptaan Dewa Iswara untuk memasukkan rasa damai dan hikmat. Buddhayana adalah ciptaan Mahadewa, kebencian yang membangkitkan kesadaran dan kesenian. Pawitra, ciptaan Dewa Wisnu. Pawitra berarti sarana untuk membersihkan atau menciptakan. Ia adalah cerita untuk membangkitkan keseimbangan. Amrita ciptaan Dewa Siwa, cerita yang melegakan kematian. Pawitra Tirta adalah pegangan bagi siapa saja yang ingin mencapai alam surga.
alam yang tidak terjamah oleh kemudian. Di sana hanya ada keabadian. Excellencies, ladies and gentlemen, the five chiefs of our Kamandali, Sanjewani, Kundalini, Pawitra, and Amarta. Kamandalu is the living water for Lord Rama, the source of energy for reality, inspiration, and creation. Sanjewani is the water of life created by Lord Iswara to awaken a sense of peace in the heart. Kundalini is the creation of Mahadeva, the holiness that awakens consciousness and awe. Pawitra, created by Lord Vishnu. Pawitra means to clean or purify. It is Tirtha, to awaken balance. Amarta, created by Lord Shiva. Tirtha, who eliminated death. Panchatirtha is a guide for anyone who wants to rid the world of Sunya. Nature untouched by the dead. There is only attachment. Hadirin bandrang, tombak yang berhiaskan 10 binatang seperti kobaran api yang menyala-nyala selalu ada di depan karena api adalah penciptaan. Api juga sarana pengujian dalam upacara. Ia menanyakan segala bala, papa, dan petaka. Kober seperti angin, kekuatan yang dimiliki oleh anak dari Dewa Bayu, Hanoman, angin, udara adalah tali kuda penjaga kehidupan. Bila udara yang ada di alam dan di dalam tubuh lenyap, maka alam akan hancur, tubuh pun akan leluhur. Kedung seperti angkasa, ia yang selalu melindungi bumi dari segala macam ancaman dari luar. Maka ia adalah pelindung. Seorang pemimpin yang baik diibaratkan sebagai payung bagi dunia. Jun, tempat amarta, ia wadah bagi kehidupan, seperti tubuh yang merupakan kehidupan bernama jiwa. Jun dijaga terus menerus agar jiwa di dalamnya dapat tenang dan tentram. Pulang. Maju yang bawa aneh bawa cobek orang maju seperti depan maju sebagai bunga amarta adalah otak yang mengaliri menuju 7 lubang di kepala. 7 lubang itu adalah tempat tinggal mengalirnya Pancatirta. Dari mata mengalirlah tirta berwarna putih. Dari telinga mengalir tirta berwarna kuning. Dari hidung mengalir tirta berwarna hitam. Dan dari mulut mengalir tirta berwarna merah. Satu lagi adalah rambut, tempat mengalirnya tirta Pancawali.
The line of the next one, the part is wearing red makeup, which is Bali's culture, that is accompanied by a row of flower toboga, and escorted by Banjana and then followed by the Dewi Saraswati dance, which is Dewi Saraswati as a symbol of the goddess of knowledge, who gives the gift of knowledge to all people to create prosperity. In the care of the universe, it can be done through the purification of the human mind, sourced from the science. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Barisan pertama merupakan barisan pengenal dari Universitas Mahasaraswati Denpasar berupa papan nama, disertakan dengan lambang kampus Universitas Mahasaraswati. Selanjutnya barisan terunang kroni atau jaket bagus menggunakan rias agung yang merupakan identitas budaya Bali, didampingi oleh barisan kepekan bunga dan dikawal oleh barisan bandrana dan tombak. Kemudian disusul oleh tari kebesaran Saraswati yang menggambarkan Dewi Saraswati sebagai simbol dari pengetahuan yang memberikan anugerah kepada seluruh umat manusia. Dalam penguatan alam semesta dapat dilakukan melalui penyucian alam pikiran manusia bersumber dari ilmu pengetahuan. Penyucian alam pikiran setiap insan manusia dengan air suci yang dilakukan dengan yajna yang disimbolkan dengan barisan petirtan diibaratkan ilmu pengetahuan seperti air suci atau tinta untuk pengeluaran buana agung dan buana air. The purification of mind of every human being with holy water, and it carries out this in the life such as holy water or tirtha for purifying the terrain and buanari. Water as knowledge. Water is the source of life, so the water of knowledge is glorified as the source of human life. Cleaning or purifying oneself with the water of science, because darkness can only be cleaned by holy knowledge, so that it can create prosperity, progress, peace, goodness, and improve the manners of mankind. Dengan memuliakan air sebagai sumber kehidupan, menerapkan konsep Banga Pindaru, serta mengamalkan sastra sebagai pedoman hidup, Sigorjana dapat menciptakan keteduhan dan kesejukan jagat raya menerima Lojidau yang disimbolkan dengan barisan teduh diiringi oleh belakanjur adi megano memberikan suasana sembara penuh sukacita dengan rasa syukur. Udah dekat. Nggak bisa. Siap-siap kamera dibungkus. Apa udah dingin? Udah dingin. Institut Teknologi dan Bisnis Teknologi Bali. Lado satu Institut Bangkit Service Indonesia. Seperti
merupakan representasi biarin dokumentasinya dia dan bertujuan untuk mengharmonis dan hubungan manusia dengan alam melalui upacara Danuken untuk menjaga kesucian dan kelestarian berbagai sumber mata air. Hah? Kamera. Wah, isi rode. Isi rode kok bikin priayi saja. Yang lain ada pakai roda, ini gotong. Karya seni ini didukung oleh 130 orang mahasiswa dengan menampilkan figur ogoh-ogoh yang menggambarkan Dewa Wisnu sebagai dewa air, dewa pemelihara dan pelindung alam semesta beserta isinya. Selain itu akan ditampilkan pula para peserta upacara membawa sesajen kelengkapan upacara diikuti penari wanita dan pria untuk menetralisir atau nyomil kekuatan buta kala agar tidak mengganggu manusia. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Buddha Yagna ceremony. In addition to neutralizing the power of Buddha Kala, harmonizing human relation with nature, it's also expected that the sun can reverse will bring to sufficient fresh water source so that soil fertility is maintained for the livelihood of humankind. Penata artistik dari karya ini adalah Dr. Swasti Wijaya Bandung STMU, didukung oleh Pandey Gede Eka Mardiana SSN MSN sebagai penata tamu dan Putu Setiarini SSN MSN sebagai penata tari. Garapan ini diiringi oleh gamelan Adi Berdangdut, sebuah ansambel besar yang diciptakan pada tahun 1984 oleh Akademi Seni Tari Indonesia dan Pasar di bawah sutradara Profesor Dr. Imade Baidok MA. Harus dong. Wajib itu biar
bergerak menerima aliran ganda sehingga dari Ratu Mahadewa mengakhirlah aliran ganda dengan air kehidupan, air kesuburan, dan air kesucian. Lah gaya apa, Pak? Gus, Lah gaya apa? sana di bawah. Sana di bawah. Lagi 3 jam. 3 jam.
sejawat lain. Hadirin yang berbahagia, keberadaan Hokar Bali yang kini dikenal dengan nama SMK Negeri 3 Sukawati merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah berkesenian di Pulau Dewata ini. Ribuan lulusannya telah menyebar di dalam dan di luar negeri. Hadirin yang berbahagia, SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar Bali, Hokar Bali, mempersembahkan satu garapan tari yang berjudul Sangyang Tri Semayang. Diceritakan pada waktu Betari Umo dikutuk oleh Betara Guru yang siwa menjadi Durga Dewi, timbullah berbagai bencana melanda bumi. Setiap Dewi Durga beryoga menghadap utara, terciptalah kering lumintu, yakni penyakit yang menyebar secara terus-menerus. Ketika beryoga menghadap ke barat, menimbulkan kering amancu, yakni penyakit menular. Beryoga menghadap ke selatan, memunculkan kering roh buana, yakni penyakit yang mematikan. Beryoga menghadap ke timur, memunculkan kering muntah bayar, yakni muntah berak yang tiada henti. Demikian juga dari yoganya melahirkan para buta kala yang beraneka ragam, yang mengancam keselamatan dunia ini. Akhirnya, Betara Guru yang siwa rindu akan Dewi Durga, dan beliau akhirnya turun ke bumi ini menjelma menjadi Sang Kala Rudra. Pertemuannya dengan sesama sosok angker akhirnya hanya sifat-sifat asuri sampah yang dimunculkan. Semakin berbahaya keadaan dunia, muncullah Sangyang Tri Semayang, Sangyang Tri Murti, untuk menyelamatkan dunia. Betara Brahma turun ke bumi berubah wujud menjadi topeng ban. Betara Wisnu turun menjadi terek, dan Betara Iswara turun ke bumi. Akhirnya dunia bisa diselamatkan kembali dan terciptalah kesejahteraan umat manusia. Dan sekali lagi, inilah SMK Negeri 3 Sukawati, Hokar Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju SMK Negeri 5 Sukawati. After defeating the great dragon, Bina finally met Dewi. SMK Negeri 5 Denpasar dengan mengabarkan mengandung arti tugas seorang wanita Sanggul untuk mencari air suci. Digambarkan melalui cerita Mahabharata, yaitu perjalanan Bima dari Panca Pandawa atas perintah Guru Drona untuk mencari kita Amrita di tengah samudra. Perjalanan Bima yang masih di tengah samudra lepas dihadang oleh naga besar. Dalam pertandingan tersebut, naga dapat dikalahkan oleh Bima dengan tubuhnya yang panjang dan tajam. Setelah mengalahkan naga yang besar, Bima akhirnya bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, ini jalan mundur nih. Nah, jalan mundur. Unik nih, unik. Jalan mundur ibu. Nah, Gus, ini jalan mundur unik nih.
Dia penyemak motor baru. Guys, bukan berat. Om Budi nggak percaya aja sama saya. Bukannya anak percaya, saya yakin meragukan. Saya tidak percaya lebih sama. Wih, tema biru. Jadi yang ada suka bikin sonnya di sana. Keren masuk sih. Ini bodoh. Ini ilmuwan ini bodoh. Nah, terus. Sore, sudah selesai. Apa? Udah ikut. Saya bilang. Nanti pas parade penutupan, pawai penutupan. Hah? Oh iya, Laksmi no. Kamera ada masuk. Di mana naik? Di sini naik kan? Excellencies, ladies and gentlemen, that's all the presentation for today. Japan Ayu Parade, Bali Festival 2022, under the theme, Danau Perdu, Koloning Amarta, Rising Water as the source of life. Thank you very much on behalf of the organizing committee. I'm Paul Suwari, signing off. Dan saya Rizmari mewakili seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih dari acara pada hari ini kami tutup dengan beberapa santi. Om Santi. Sampai jumpa.
Yuk.